Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Kesan, Kisah Santai. Pada hari ini kita bersama narasumber kita, yaitu Kak Aji Faisal, selaku Ketua PMII Kota Samarinda. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sini kita akan membahas tentang tindakan represif yang dilakukan oleh negara ketika menghadapi sebuah kritik, Kak. Nah, menurut Kakak sendiri nih, kritik itu bagus atau seperti apa? Ya, kalau kritik itu bagi saya ya sesuatu yang sangat bagus sekali. Karena ketika tidak ada kritik baik dalam hal apapun itu, tidak akan ada inovasi dari kita pribadi maupun yang kita arahkan kritiknya itu gitu. Makanya penting kritik itu ada, tapi kritik yang tanda kutip membangun, bukan kritik yang lebih kepada menjatuhkan gitu. Kalau misalnya diri Kakak sendiri menghadapi kritik, meresponnya seperti apa, Kak? Dengan kekerasan atau ya memang saya seharusnya dikritik seperti itu? Ya, kalau kritik ya janganlah sampai ada hal kekerasan. Kita harus menilai sebuah kritik itu dengan hal yang positif. Karena kritik ini kan salah satu evaluasi lah bagi kita. Ketika kita menghadapi kritikan, kita anggap itu salah satu teguran, salah satu juga cara kita untuk merubah diri. Oh, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Ya. Berarti ada yang harus kita ubah dan kita perbaiki. Itu pentingnya. Jadi saya menanggapnya bahwa hal kritik ini hal yang sangat positif sekali, harus kita tanggapinya. Kalau misalnya di negara ada melakukan tindakan represif nih, Kak, Kakak sendiri menanggapinya seperti apa? Kita kan sering kali lah kita dihadapkan ketika melakukan sebuah kritikan, kita selalu mendapat jawaban represif oleh pihak negara, gitu kan. Sebelumnya perlu kita ketahui juga kritik ini itu tidak ketika menyuarakan suatu kritikan, itu tidak hanya mendapatkan represif dari ketika kita aksi saja. Banyak hal kritikan-kritikan itu yang dihadapi dengan represif, seperti kritikan dalam hal visual, video, ya kan, gambar-gambar atau apapun itu. Terlebih lagi ketika kita melakukan aksi demonstrasi. Kalau kita mahasiswa kan kebanyakan lebih kepada turun aksi gitu. Turun ke jalan melakukan sebuah kritikan. Tapi ada cara lain sebetulnya untuk melakukan kritikan selain turun aksi. Seperti ya tadi gambar-gambar, seperti video, seperti ya tulisan-tulisan yang bersifat kritik gitu kan. Namun yang kita lihat hari ini, negara banyak menjawab sesuatu kritikan itu dengan represif, baik itu bersifat kekerasan, baik itu bersifat kriminal, ya kan, pengawasan yang melakukan intimidasi. Itu sering kali kita lihat di negara kita ini. Apalagi mahasiswa yang sering melakukan kritik ya sering sekali mendapatkan represivitas dari pihak keamanan. Kalau misalnya kita sering mendapatkan tindakan represif nih, Kak, sebagai mahasiswa, di pikiran kita ini kan takut untuk menyuarakan kritikan lagi. Nah, itu Kakak sendiri gimana tuh? Ingin menyampaikan lagi, tapi jangan sampai tindakan represif itu terjadi lagi gitu. Kalau saya ya secara pribadi ya, ketika kita mahasiswa melakukan kritikan atau menyuarakan suatu kebenaran lalu mendapat represif, itu tidak bakalan membuat kita takut untuk turun kembali. Itu malah meningkatkan power kita, kekuatan kita untuk turun lagi, bahkan berlipat ganda masa aksi kita gitu. Jadi kita tidak takut sama sekali dengan represivitas oleh pihak apapun itu kan terhadap kita ketika melakukan suatu kritikan terhadap negara. Negara ini tidak akan berkembang ketika tidak ada kritikan. Karena kritik itu sebuah evaluasi. Iya, sebuah evaluasi bagi negara bahwa ketika ada kritikan, ketika ada suara yang menyuarakan
bahwa negara ini berarti ada sesuatu yang tidak baik gitu, ada sesuatu yang harus dibenarkan dan diperbaiki. Jadi tidak takut sama sekali ketika kita mengalami represivitas bagaimanapun itu kan, mendapat ancaman dan sebagainya, malah ini membakar kita gitu. Membakar semangat. Iya. Tindakan represif itu kalau misalnya dilakukan Kak dengan pihak-pihak tersebut, isu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Menurut saya juga tindakan-tindakan represif itu rata-rata hampir isu yang bersifat mengkritik suatu pemerintahan atau suatu pemilik kekuasaan. Di situ kita sering sekali mendapatkan bukan hanya diri saya atau yang lain ya, tapi seluruh semua aktivis mahasiswa, bahkan aktivis pemuda Indonesia juga sering mendapatkan kritik represif ketika menyuarakan hal-hal yang menyinggung pemerintah gitu kan. Kalau di sini ya hal-hal represif itu ya sering terjadi ketika kita melakukan kritikan terhadap sesuatu pertambangan ya kan, tambang yang masuk ke sini, atau ada investor seperti pabrik semen dan lain sebagainya, itu kan itu sering kita mendapatkan represivitas oleh pihak aparat keamanan. Namun juga dalam hal represivitas ini, ketika aksi ini ya kan, ketika di lapangan ini itu bisa tidak berjalan sesuai dengan yang kita persiapkan ketika kita mau turun aksi gitu. Banyak hal-hal yang tidak terduga sebetulnya. Kita hari ini berbicara tidak akan ada represif, tidak akan terjadi represif lagi, tapi ketika sudah di lapangan hal itu bisa saja terjadi gitu. Apakah baik itu dari mahasiswanya sendiri, apakah itu dari pihak keamanannya sendiri, atau dari pihak provokatornya gitu. Kadang ada seperti itu. Jadi isu-isu yang lebih kepada menyinggung pemerintah itu sering lah itu dihadapkan tindakan-tindakan represif. Hal apa biasanya gitu Kak yang memicu aparat keamanan menjadi geram, jadi dia melakukan tindakan represif seperti itu? Kalau itu saya kurang lebih tahu juga ya, apa yang memicu mereka sehingga mereka melakukan represivitas kepada kita. Kalau dari bahasa mereka yang mungkin sering kita dengar, mungkin emosi, mungkin panas kah, atau apakah, atau kesal kah, atau gimana kah. Jadi itu kata saya tadi, itu bisa saja terjadi tidak sesuai dengan yang kita pikirkan sebelumnya gitu kan. Jadi itu hal yang tidak terduga. Iya, tidak terduga. Jadi memicunya itu banyak sekali, bisa bersifat ada saling ejek atau apa, atau ada yang saling lempar kena marah ya kan. Padahal pihak aparat itu ya seharusnya ketika menghadapi aksi demonstrasi harus bisa menahan diri, jangan sampai terikut suasana gitu, terikut emosi atau apa untuk memukul mundur mahasiswa atau aktivis yang menyuarakan aksi gitu kan, pas saat aksi itu. Jadi harus bisa menahan diri dari pihak aparatnya, tahan-tahan emosi atau apa gitu kan, sesuai dengan protap mereka lah gitu ketika melakukan pengamanan aksi di muka umum. Yang lagi marak sekarang itu isu pemukulan di Pamekasan sahabat PMI ini Kak. Oh, iya. Nah, hal apa yang menyebabkan mahasiswa menjadi kritis terhadap aksi yang dilakukan kemarin itu Kak? Oh. Ya. Nah, kemarin juga ini suatu tindakan represif yang nyata lah bagi sahabat-sahabat PMI yang baru terjadi di Pamekasan. Ini kan. Ini sangat kita sesalkan sekali, yang seharusnya tidak terjadi lagi tindakan-tindakan represif. Sebelumnya kader PMI pernah mengalami represif juga di daerah-daerah lain seperti di Kendari, Makassar, ya kan, Cirebon dan lain sebagainya.
mulai dari cedera ringan, sedang, berat hingga yang meninggal dunia itu pernah dirasakan kader-kader PMII. Nah, melihat yang terjadi di Pamekasan, kritik yang ada di Pamekasan itu, saya lebih melihatnya di situ karena kita di sini kan hanya sebatas pengamat dan juga informasi kita juga mengikuti dari berita-berita dan juga komunikasi lewat WhatsApp dan sebagainya, tidak melihat kondisi langsung gitu, gimana sampai terjadi represivitas tersebut. Namun dari video yang kita lihat, tindakan yang dilakukan pihak aparat keamanan itu tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun alasannya, ketika melakukan tindakan represif dalam pengamanan aksi mahasiswa itu sangat tidak dibenarkan sekali gitu. Apalagi sampai ada yang harus dilarikan ke rumah sakit, sekitar 3 orang korban itu dimasukkan ke rumah sakit. Nah, seharusnya di negara kita ini ketika berbicara masalah kebebasan berpendapat dan juga hak asasi, keamanan, kebebasan dalam menyuarakan itu harus terjaga gitu kan. Namun hari ini kita disajikan gambaran cara mencederai kebebasan gitu kan, berpendapat oleh pihak aparatur negara sendiri gitu. Ini tidak bisa dibenarkan sama sekali, tindakan-tindakan kekerasan seperti ini. Itu yang sangat kita sesalkan kemarin. Makanya sampai kita di sini itu melakukan aksi solidaritas sekaligus memberi refleksi, mengingatkan kepada pihak kepolisian, pihak aparat keamanan yang melakukan penjagaan ketika aksi mahasiswa dimanapun itu harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka memiliki kewajiban melakukan pengamanan, perlindungan ketika ada yang menyuarakan aspirasi atau pendapat di muka umum. Inilah yang membuat kita jiwa solidaritas kita antar sahabat PMII untuk sama-sama memberikan kecaman kepada pihak aparat keamanan sehingga hal itu tidak terulang kembali. Apalagi di Kota Samarinda, jangan sampai itu terjadi lah, itu harapan kita. Gitu. Jika hal itu terjadi lagi Kak, kita sebagai mahasiswa seharusnya mengkritik hal tersebut. Kan kita mahasiswa dituntut menjadi orang yang kritis nih. Nah, jika mengkritik suatu hal itu seharusnya seperti apa? Ya, ketika kita melakukan kritikan, mahasiswa itu sebetulnya sebelum melakukan kritikan atau turun aksi ke lapangan, kita ada prosedur dalam melakukan advokasi massa gitu kan, turun ke massa, aksi sampai ke aksi. Itu kita bisa melalui mulai dari pengkajian kita. Ketika kita melakukan pengkajian, ketika kita melakukan penelitian dan sebagainya untuk melakukan aksi ini, kita harus bersumber data juga. Jadi nggak sembarangan mengkajinya. Nggak sembarangan mengkajinya. Jadi supaya kita sampai turun aksi, ini harus disuarakan gitu kan. Banyak dari kita ketika melakukan kritikan lewat hanya sekedar media atau hanya sekedar gambar-gambar dan media sosial, itu sering sekali hanya lewat saja bagi pihak yang kita kritik ini gitu. Nah, mereka kurang peduli dan sebagainya. Tapi ketika mereka kita datang langsung kepada mereka dengan kritikan, dengan turun ke lapangan, dengan aksi, disitulah baru mereka memberikan respon yang menanggapi terkait aksi kita itu gitu. Makanya jangan sampailah hal itu bisa terulang lagi, apalagi tindakan represif terhadap mahasiswa, jangan sampai gitu kan. Ini malah membuat persepsi buruk sebetulnya, baik itu dari pihak aparat keamanannya sendiri maupun bisa saja berdampak kepada mahasiswa itu sendiri gitu kan. Padahal yang orang ketahui ketika aksi itu sudah sudah jalan terakhir untuk menyampaikan suatu nilai-nilai gitu, suatu nilai kebenaran gitu.
yang harus disuarakan. Malah nanti ada mahasiswa yang menganggap bahwa aksi atau demo itu suatu yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Tapi ketika tidak ada mahasiswa yang demo, pemerintah atau aparat akan semena-mena saja, akan merasa ya Aman-aman tidak saja. ada yang mengawal mereka, tidak ada yang memberikan pressure mereka. Apalagi mahasiswa ini mendapatkan gelar bahasanya itu adalah agent of change, agen pembawa perubahan, agent of control, yang harus senantiasa bisa melakukan pressure kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Harus kritis lah jadi mahasiswa itu. Tuh. Apakah mahasiswa itu dituntut untuk demo tuh Kak? Kan ada tuh mahasiswa tuh harus demo. Nah itu seperti apa? Nggak juga harus. Mahasiswa itu nggak dituntut untuk demo. Tapi ada suatu kewajiban yang tadi kata saya tadi, mahasiswa itu ada gelar yaitu agent of change, agent of control, ya kan. Demo itu bukan salah satu pilihan ketika menyampaikan aspirasi gitu kan tadi. Namun ini jalan yang lebih efektif untuk saat ini, itu menyuarakan dengan aksi yang hari ini masih eksis lah untuk menyuarakan aksi itu dengan demo. Jadi mahasiswa itu memiliki kewajiban ya selain belajar, yaitu juga memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Pengabdiannya dalam hal ini menjadi jembatan bagi masyarakat gitu ketika mengalami ketertindasan. Masyarakat hari ini mungkin biasa-biasa saja terkait kebijakan-kebijakan yang tidak pro masyarakat. Tapi hari ini mahasiswa yang kritis itu kan bahwa kita mengetahui bahwa kebijakan ini nih itu tidak berpihak kepada masyarakat, gitu. Tidak berpihak kepada orang banyak. Ini hanya berpihak kepada segelintir orang. Kalau tidak ada mahasiswa, siapa lagi yang menyuarakan gitu? Kita berharap ke DPR. Kadang kita lihat DPR-nya itu sendiri gitu kan, pihak perwakilan kita ini yang melakukan kebijakan yang tidak pro gitu kan. Nah, seperti itu banyak sekali kita lihat, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perwakilannya itu sendiri gitu. Apalagi mahasiswa ya setengah-setengah percaya dengan anggota dewan itu, apalagi perwakilan kayak kita ini kurang percaya masih kepada mereka, apakah mereka ini betul-betul menyuarakan atau tidak gitu. Karena kita melihat saja banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka seperti undang-undang yang tidak harus dijadikan undang-undang gitu kan, yang buang-buang waktu saja. Banyak hal lain yang lebih diharapkan masyarakat ya, yang lebih penting gitu kan. Banyak mereka membuat undang-undang yang hanya untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk kepentingan orang banyak. Ini yang sering kita turun ke DPR, turun ke eksekutif dan sebagainya, turun ke jalan ini untuk menyuarakan itu, untuk mengawal mereka ini. Inilah fungsi mahasiswa, memberikan balance gitu, keseimbangan dalam kebijakan gitu. Ketika mahasiswa diam saja ketika ada kebijakan yang tidak pro ya, kacau ini, itu sudah. Yang harus kita lakukan nih Kak, jika kita mendapatkan tindakan represif itu bagaimana? Apakah juga dengan represif kembali atau seperti apa? Ya, kalau di lapangan ya, ketika kita mengalami tindakan represif, tindakan kekerasan seperti itu, kita tidak akan bisa pernah mau melawan itu, kita tidak bisa gitu nah. Kita sering kan menghadapi ketika aksi itu pihak keamanan itu kan sudah ada senjata dan sebagainya gitu. Kalau kita hanya sekedar bawa bendera paling itu di tangan kosong sama spanduk. Ya spanduk. Jadi kita tidak bisa melakukan lawanan atau tindakan represif. Jadi kita lebih kepada ya mengamankan diri gitu ketika terjadi tindakan represif gitu. Lebih mengamankan diri untuk menjaga diri. Tapi seharusnya yang pihak keamanan itu jangan sampailah melakukan represif gitu kan. Karena kita melihat itu kan ketika di video-video yang tersebar itu ada yang melakukan pemukulan dengan senjata atau pemukulan dengan pentongannya mereka itu kan, kayu mereka itu. Luar biasa itu. Saya dulu pernah aksi juga di depan kantor gubernur ini, yang aksi tentang pabrik semen dulu kan. Pabrik semen. Ya. Itu pernah mengalami represif juga, kita pernah dipukul juga oleh pihak aparat keamanan yang melakukan pengamanan aksi.
luar biasa sakit juga gitu nah. Namun hal itu apa ya, itu jadi catatan kita bahwa pihak keamanan atau yang menjaga kita ini apa ya, tidak lebih dari preman juga gitu nah. Kita bahasnya gitu. Karena tidak selayaknya lah gitu nah aparat yang berseragam gitu kan melakukan pemukulan gitu. Itu sangat disesalkan oleh kita. Tidak dibenarkan, makanya kita sering mengecam dan memohon juga agar ditindak tegas oknum-oknum yang Seperti itu. melakukan pemukulan seperti itu gitu. Jadi jangan didiamkan orang-orang yang seperti itu ya. Supaya ya ini juga untuk menjaga citra pihak aparat keamanan juga gitu kan. Karena hari ini negara juga sudah punya apa ya, modern lah kita hari ini kan. Jejak digital itu nggak bakal hilang. Nggak bakalan hilang, pasti ada video-video itu atau apa dan sebagainya. Itu kan suatu yang apa ya, buktinya tuh ada. Bukti ada gitu kan. Jadi itu makanya jangan sampai juga terjadi lah lagi. Harapannya untuk oknum-oknum yang seperti itu Kak, yang melakukan tindakan represif itu bagaimana? Nah, ketika ada oknum yang melakukan tindakan represif itu, pihak yang lebih tinggi lah bahasanya itu, oknum, misalkan oknum aparat keamanan misalnya kan, kepolisian misalnya gitu, ya Polri secara institusi atau Poldanya lah tingkat daerah, tingkat provinsinya itu harus tegas melakukan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Ketika itu ada tindak pidana, maka harus diselesaikan secara tindak pidana. Karena itu apa ya, represif itu kan salah satu tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pemukulan sebagainya, itu kan pengeroyokan atau apa, itu kan sesuatu yang tidak dibenarkan undang-undang. Ya, apalagi dalam melakukan pengamanan aksi mahasiswa, aksi aktivis gitu. Itu harus di apa, tindak secara tegas, secara hukum yang berlaku gitu. Dan adil, transparan, harus adil dan transparan ketika ada oknum yang melakukan itu. Jangan apa ya, jangan bikin kita membuat persepsi polisi itu kebal hukum gitu. Gitu. Seharusnya itu seperti apa Kak? Ini misalnya walaupun dia sudah dihukum nih dengan tindakan, tapi oknum-oknum seperti ini malah jika mengamankan sebuah aksi, dia malah geram sendiri seperti itu loh. Masih tetap melakukan walaupun itu sudah ditindak oleh atasannya. Saya kurang mengetahui juga ya terkait prosedur mereka ketika dalam melakukan pengamanan. Namun yang saya ketahui dalam melakukan pengamanan aksi, pihak kepolisian itu harus mengedepankan hak asasi gitu nah. Hak asasi manusia, HAM, atau dalam melakukan pengamanan mereka berkewajiban melakukan perlindungan kepada massa aksi melakukan ketika menyampaikan pendapat. Juga memastikan kebebasan di situ dalam berekspresi atau menyampaikan aspirasi. Di situ menjaga dan melindungi itu kewajiban mereka. Nah, ketika masih ada yang melakukan tindakan represif juga kan, ketika sudah diingatkan, mungkin ya tidak mungkin lah bahasanya dari pihak kepalanya inilah, pimpinannya ini untuk memberikan izin atau saran untuk melakukan represif, tidak mungkin gitu kan. Pasti dia lebih kepada mengingatkan untuk menjaga, untuk lebih melindungi ketertiban gitu. Namun kan karena ini pihak keamanan ini, prajuritnya inilah gitu kan, ya tadi kata saya tadi, mungkin ada emosi, mungkin ada kesal atau lain sebagainya yang kita tidak ketahui di lapangan. Ya saran saya ya lebih kepada menahan diri. Karena tugas mereka hari ini hanya menjaga ketika melakukan penyampaian pendapat di muka umum, bukan untuk melakukan kekerasan. Ya. Jadi tidak dibenarkan ketika melakukan pemukulan gitu, tidak dibenarkan. Beda ketika itu adalah aksi yang sangat anarkis, aksi yang menimbulkan huru-hara, ya kan? Pasti pihak keamanan juga punya prosedur juga terkait itu. Ketika ada terjadi huru-hara, terjadi
sesuatu yang kericuhan yang besar, ya pihak aparat mungkin memiliki izin untuk melakukan hal yang represif, salah satunya pemukulan mundur atau lain sebagainya itu kan. Itu ada mungkin ketika itu anarkis, tapi ketika penyampaian pendapat muka umum itu berjalan lancar saja, baik-baik saja, tidak ada kekerasan dan lain sebagainya, tidak dibenarkan sama sekali pihak aparat untuk melakukan hal tersebut. Kekerasan. Oke. Terakhir nih Kak, harapannya Kakak sebagai ketua aktivis mahasiswa nih. PMII. Oh ya, PMII Kota Samarinda. Nah, harapannya apa supaya tindakan tersebut tidak terjadi lagi kepada seorang mahasiswa? Ya, harapan kita dari PMI Kota Samarinda terhadap tindakan-tindakan represif ini supaya tidak terjadi di Kota Samarinda, ya kita ingin bagaimana pihak aparat itu memahami prosedur sesuai aturan yang berlaku ketika dalam melakukan pengamanan aksi di muka umum. Dimanapun tempatnya, dimanapun itu, ya pihak aparat keamanan harus taat dan patuh terhadap aturan, baik itu mulai dari undang-undang sampai ke Perkapolrinya itu sendiri gitu kan. Itu harus diikuti dengan taat, dan terlebih lagi mereka harus memahami nilai-nilai yang ada di moto mereka seperti melayani, melindungi dan mengayomi itu kan, ya betul-betul lah untuk masyarakat, tapi bukan untuk melukai masyarakat. Ya, jadi mereka ini harapan saya ya betul-betul dicintai masyarakat gitu kan. Bukan hanya sekedar apa ya, melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat. Gitu. Hari ini citra kepercayaan terhadap pihak keamanan itu lebih minim saya rasa gitu kan. Namun prestasi-prestasi dari mereka juga tidak dipungkiri gitu kan, bagus juga. Ya harapannya itulah. Ya jangan terjadilah sampai di Kota Samarinda. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu lagi. Di Kota Samarinda. Khususnya di Kota Samarinda dan di kota-kota lain lah ya. Ya di kota-kota lain. Oke. Ada lagi Kak? Ya gitu aja. Gitu aja. Oke. Itu tadi mungkin bisa kita ambil pelajaran dan kita bisa mengambil hikmahnya sebagai mahasiswa, dan mungkin bisa ditegakkan lah oleh penegak hukum dan keamanan. Mungkin itu saja, terima kasih Kak atas waktunya. Kurang lebihnya kita berdua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.